Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini saya akan sharing sebuah project yang saat ini sedang saya kerjakan dan saya rasa project ini keren banget dan semoga ini bisa menjadi solusi ataupun kabar baik ataupun harapan baru untuk teman-teman sekalian yang saat ini seperti yang kita tahu bahwa pandemi sudah 2 tahun kita jalanin dan ada dua dampak besar yang saat ini sedang menimpa banyak orang ya. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Tentunya kita sudah tahu apa saja yang harus kita jaga gitu ya untuk protokol kesehatannya. Nah, yang kedua adalah dampak ekonomi, di mana banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaannya, kemudian income-nya saat ini lagi pasang surut, bahkan ada yang saat ini tidak mendapatkan income sama sekali gitu ya. Nah, semoga sharing malam ini bisa menjadikan solusi untuk teman-teman sekalian ataupun kerabat-kerabat sekalian ataupun keluarga kita atau sanak famili kita yang sedang memerlukan peluang atau info dari apa yang malam ini saya bagikan gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi saat ini dunia sedang berubah ya, the world is change. Nah, berubah dalam banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana cara kita hidup, tapi tentang bagaimana cara kita berbisnis. Saat ini sudah berubah sekali ya. Jadi sebenarnya perubahan ini sudah beberapa kali kita alami gitu ya. Saya rangkum saja ada 3 fase perubahan zaman, walaupun sekarang ada 4, ada 5 gitu ya. Nah, namun ini yang perubahan besarnya, di mana dulu di abad 18 itu zaman agraris, di era agraris gitu ya, di mana saat itu adalah zaman yang identik dengan sumber daya alam. Tren bisnis yang ada saat itu yaitu adalah pertanian, peternakan, kemudian barang tambang, di mana saat itu orang kaya waktu itu adalah orang yang dibilangnya tuan tanah gitu ya, di mana dia punya banyak lahan gitu ya, punya banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Nah, itu di zaman agraris. Nah, kemudian masuk ke era abad 19 sampai 20 itu zaman industri, di mana zaman yang identik dengan pabrik, kemudian perusahaan. Jadi tren bisnisnya adalah industri, mesin uap, manufaktur dan lain sebagainya. Nah, orang tua saya, orang tua kita di zaman ini akhirnya adalah menasehati anak-anaknya agar nak sekolah tinggi-tinggi gitu ya sampai sarjana, kemudian nanti kamu bisa bekerja di perusahaan yang keren gitu ya. Ternyata zaman itu sudah bergeser lagi. Saat ini zaman di era digital, di abad 20 sampai sekarang, zaman sekarang yang identik dengan internet dan sosial media gitu ya. Jadi tren bisnisnya yang saat ini lagi populer adalah tren bisnis yang memanfaatkan internet, website, bisnis online, dan lain sebagainya. Nah, di era digital ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, di mana tidak harus sekolah secara formal lagi untuk bisa menghasilkan, tapi banyak sekali saat ini orang-orang yang bahkan belum lulus sekolah atau belum masuk kuliah gitu ya, sudah bisa menghasilkan income yang luar biasa besar. Dari mana? Dari bisnis online dan sosial media tadi. Nah, oke. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya transformasi alat pembayaran juga berubah-ubah gitu ya. Dari dulu yang awalnya era barter gitu ya, sekarang masuk ke era emas, kemudian uang logam, kemudian uang kertas, hingga saat ini lebih efisien lagi pakai digital payment gitu ya. Bahkan saat ini ada digital banking di mana orang bisa buka rekening tanpa harus ke bank gitu ya, langsung aja melalui aplikasi dapat kartu ATM dikirim ke rumah, kemudian bisa transaksi melalui online pakai digital payment gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman gitu ya. Nah, untuk kepemilikan aset juga bertransformasi juga. Seperti halnya yang kita tahu, kita bisa punya aset berupa sertifikat tanah gitu ya, properti, emas, perak gitu ya, atau diamond gitu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncullah aset digital dan komoditi digital. Nah, salah satunya adalah cryptocurrency gitu ya. Nah, oke, apa itu cryptocurrency? Jadi cryptocurrency itu adalah komoditi virtual yang digunakan sebagai alat transaksi alternatif gitu ya. Nah, kelebihannya mereka itu tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Jadi dia langsung peer to peer, langsung dari pengirim ke penerima gitu ya. Nah, kemudian aman, mudah dan tidak dibatasi teritorial. Jadi antar negara kita bisa transaksi dengan menggunakan cryptocurrency gitu ya. Nah, begitu kita transfer aset kriptonya dalam hitungan menit atau detik itu sudah langsung sampai. Jadi seperti itu ya. Jadi keren banget saat ini bahkan kita bisa transaksi kemana saja dan di mana saja cukup dengan sentuhan jari aja gitu ya. Udah langsung terkirim otomatis aset digitalnya kita tadi gitu ya. Nah, contoh cryptocurrency, jadi saat ini ada banyak sekali koin kripto yang bisa teman-teman miliki gitu ya. Salah satu yang paling terkenal tentunya Bitcoin, ini generasi awal sekali ya. Ethereum, kemudian kemarin yang lagi viral Elon Musk gitu ya tweet tentang Dogecoin.
Nah, di kripto itu ada namanya exchangers yang bisa kita gunakan untuk bisa bertransaksi jual beli antar koin. Ya, sama halnya seperti hanya di forex ya, ada exchange, ada brokernya. Kemudian kalau di saham itu ada sekuritasnya. Nah, di kripto kita biasanya pakai exchanger rekomendasi kita yaitu Binance dan Huobi. Ini adalah exchanger nomor satu dan nomor 2 terbesar di dunia. Jadi teman-teman bisa cek nanti di websitenya dia di sini. Nah, bagaimana cara dapat keuntungan dari kripto? Jadi di kripto ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan profit atau benefit atau keuntungan ya. Yang pertama adalah mining ya atau tambang ya, sama seperti halnya kita mau nambang emas gitu ya, perak gitu ya, atau diamond gitu ya, ada tambangnya gitu ya. Nah, di sini juga ada miningnya, cuman dengan teknologi yang luar biasa ya. Nah, kemudian ada staking, kemudian ada holding dan trading. Nah, malam ini kita tidak bahas semua, kita bakal bahas tentang trading saja. Nah, jadi di trading itu adalah kita secara umum trading didefinisikan sebagai konsep dasar dalam ekonomi, yaitu apa? Aktivitas jual beli ya, sama trading itu hanya bahasa Inggrisnya dari perdagangan gitu atau jual beli ya di sebuah market, di mana dari perdagangan tersebut kita berharapkan ada surplus atau keuntungan gitu ya, atau selisih. Kalau jual aset tentu selisih gitu ya, kita beli di harga sekian kemudian jual di harga yang lebih tinggi. Itu konsep sederhana dari trading gitu ya. Nah, Nah, contoh trading yang biasa kita kenal yaitu trading saham, gitu ya, trading forex. Nah, ada juga sekarang trading cryptocurrency, gitu ya. Nah, malam ini itu yang bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa harus kripto? Kalau teman-teman bisa lihat volume transaksinya atau marketnya setiap hari ya, itu ya, setiap bulannya pergerakannya luar biasa banyak sekali ya. Untuk koin Bitcoin aja itu volume transaksinya selama 24 jam itu hampir sebentar 362 triliun ya. Ini juta, ini miliar, ini ya 362 ribu triliun gitu ya. Ini 11.434 triliun untuk marketnya. Jadi besar banget ya, liquidity-nya besar, cepat banget, teman-teman bisa jual beli setiap harinya karena volume transaksinya sangat besar, dan otomatis dengan volume transaksi yang luar biasa besar kita bisa meraih benefit dan profit dan keuntungan di sana gitu ya. Nah, jadi salah satu keunggulan market crypto itu adalah mereka open market 24 jam. Jadi Anda bisa trading atau jual beli selama 24 jam full, 7 hari tanpa libur gitu ya. Jadi selama full seminggu itu tidak ada hari liburnya, Anda bisa bertransaksi selama 24 jam dimanapun Anda berada gitu ya, di market crypto. Nah, itu keren banget. Nah, di kripto sendiri ada namanya trading manual dan trading otomatis gitu ya, atau pakai robot. Nah, trading manual itu adalah kegiatan transaksi jual beli di suatu market atau exchangers di mana dilakukan secara mandiri. Kita memonitor sendiri kondisi market setiap saat. Nah, biasanya kekurangannya adalah kenapa kita bisa rugi di trading manual, yaitu adalah kurangnya ilmu gitu ya. Kita nggak bisa baca pasar, kemudian spekulasi tanpa ada analisa, tidak disiplin dengan strategi yang sudah kita buat. Kemudian yang biasanya paling sering ada tidak disiplin dengan money manajemennya. Jadi akhirnya tidak kontrol emosi dan psikologi. Ya, oh ini pasarnya ternyata sedang turun, ya udah buy buy buy, ternyata turun lagi gitu ya, nggak lanjut naik ke atas gitu ya. Jadi kurangnya ilmu sehingga tidak bisa analisa, kemudian faktor psikologis juga mempengaruhi akhirnya emosi, itu yang biasanya dilakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam trading manual, sehingga apa? Sehingga banyak yang mengalami kerugian gitu ya. Nah, sekarang ada solusinya yaitu adalah trading otomatis. Ya, solusinya adalah trading otomatis, yaitu pakai robot trading. Apa itu robot trading? Robot trading ini adalah software yang diprogram khusus untuk melakukan trading, bekerja secara otomatis untuk menganalisa market ya. Nah, jadi dia mencari peluang, kapan dia untuk melakukan buy, kapan untuk melakukan sell gitu ya. Dan itu sudah teruji berdasarkan algoritma tradingnya dan sudah bisa mendapatkan profit dan bisa menghasilkan. Nah, itulah yang saat ini malam ini bakal saya sharingkan. Seperti itu ya. Oke, apa kelebihan dari robot trading? Yang pertama tentu tidak terpengaruh emosi gitu ya, karena dia hanya menjalankan instruksi sesuai standar program yang sudah ditanamkan gitu ya. Jadi tidak bakal terpengaruh oleh personal dari orangnya. Kemudian tidak perlu pengetahuan teknis. Kenapa? Karena kita bisa profit tanpa harus menguasai teknis dalam hal trading kripto. Jadi robotnya sudah otomatis buy dan sell gitu ya. Dia udah otomatis setting sendiri sesuai dengan settingan awal kita nantinya gitu ya. Kemudian performa tradingnya sudah teruji, jadi performa trading sudah terukur dengan jelas dan sudah konsisten mengikuti standar programnya gitu ya. Nah, kemudian menariknya adalah trading nonstop 24 jam. Jadi selalu ready melakukan analisa dan transaksi 24 jam nonstop dalam seminggu gitu ya. Jadi enaknya punya robot
walaupun kita tidur itu dia bisa tetap menghasilkan gitu ya. Nah, itulah kerennya punya robot. Kalau kita trading manual, kita harus lihat grafik gitu, kita harus lihat chart gitu ya. Nah, ini nggak perlu karena dengan robot dia sudah otomatis melakukan penjualan dan pembelian sesuai dengan settingan yang kita atur gitu ya. Nah, ini keren banget. Nah, sekarang apa sih robotnya gitu ya? Nah, robotnya adalah Royal Q gitu ya. Nah, Royal Q ini adalah salah satu platform yaitu the best cryptocurrency trading bot gitu ya. Nah, apa sih Royal Q itu? Jadi Royal Q itu adalah aplikasi robot trading khusus cryptocurrency yang menggunakan teknologi tinggi untuk bisa melakukan auto trading di platform exchanger terbesar di dunia gitu ya. Nah, saat ini kita bisa trading di exchanger Binance dan Huobi gitu ya. Kalau orang yang kenal dengan dunia kripto tentu kenal dengan dua broker ini dan dia memang urutannya nomor satu dan nomor dua terbesar di dunia gitu ya. Bahkan saat ini Binance itu sedang buka exchanger toko kripto untuk di Indonesia gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri ada yang sudah berizin ya dengan Bapetinya yaitu adalah toko kripto ya, itu anak perusahaannya dari Binance. Teman-teman bisa cek ya di websitenya nantinya. Kemudian Royal Key ini bisa trading 24 jam 7 hari tanpa henti. Kemudian bukan sistem ROI tentunya, bukan Ponzi, bukan money games ya, bukan investasi bodong yang murni dari trading. Jadi murni dari melakukan trading. Kemudian murni spot trading, jadi jual beli aplikasinya dengan profit sharing 80 sampai 80-20%, jadi 80% untuk kita, 20% profitnya untuk si Royal Q ya, karena dia sebagai platformnya dia hanya minta 20%-nya, kita 80%-nya gitu ya. Kemudian hampir tidak ada risiko menggunakan robot trading Royal Q. Yes, karena di kripto sendiri tidak seperti forex ya. Kalau di forex itu ada namanya margin call gitu ya. Jadi modal kita bisa habis. Nah, kalau di kripto karena dia aset digital, jadi kalau ketika kita beli itu ya hanya risikonya hanya bahasanya itu nyangkut gitu ya. Contoh kita beli di harga 1.000, kemudian saat ini turun di harga 800, maka kita harus menunggu dulu ke harga balik ke harga 1.000 minimal untuk bisa balik modal atau 1.100 untuk bisa dapatkan profitnya atau selisihnya gitu ya. Nah, kalau dia belum naik maka akhirnya nyangkut. Nah, tapi dengan adanya robot Royal Q ini, dia bisa mengatur gimana kita pakai teknik averaging gitu ya nantinya ya, di mana nanti balance-nya itu otomatis nanti mengambil harga bawah. Jadi begitu harga ada terjadi penurunan harga, dia otomatis nanti ambil harga bawah sehingga apa? Sehingga otomatis akumulasi pembelian kita itu ke average gitu ya, sehingga apa? Kerugiannya itu jadi minimal. Begitu terjadi kenaikan sedikit aja, dia langsung sell semuanya sehingga apa? Kita tetap bisa profit walaupun market lagi turun gitu ya. Nah, seperti apa nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan di video yang kedua karena ini ada mukadimahnya bagi teman-teman yang belum tahu dunia kripto, maka tadi ada mukadimah sedikit. Nah, supaya video ini terlalu panjang maka saya potong. Jadi bagi mereka yang sudah kenal dengan dunia kripto, dia langsung bisa otomatis lanjut di video kedua nantinya gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.